Itu tujuannya adalah untuk melatih kolbu dulu. Dilatih dulu kolbu. Tujuannya itu adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah yang disebut dengan muraqabah itu. Itu meninggalkan semua aktivitas basyariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagaimana kabar sahabat Ribat Nurani Hashimiyah dimanapun berada? Semoga senantiasa dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala selalu, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita buka diskusi dengan tanya jawab dengan guru kita, mari kita hadiahkan Al-Fatihah dulu. Semoga ini kita semua diberikan keberkahan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Sya'ulillahil Fatihah. Baik, teman-teman, sahabat, semoga damai sentosa selalu ya. Jangan lupa ditemani dengan kopi. Kita ini kan sebagaimana kita pahami bersama bahwa hakikat kita semua ini sedang dalam pengembaraan, berkelana. Kita sedang menempuh jalan, gak tahu ujung jalannya nanti di mana. Yang pasti kita sedang berada di tengah jalan saat ini. Nah, istilah jalan kemudian sering dipinjam oleh orang-orang tasawuf dengan istilah ada namanya suluk. Ada juga yang mengatakan dengan istilah lain yang disebut dengan khalwah. Khalwah artinya mengosongkan diri atau bersunyi-sunyi atau mengasingkan diri. Lalu timbul pertanyaan kemudian, apa tujuannya, tujuan perjalanan ini? Apa tujuan suluk bersunyi-sunyi dan menyendiri ini? Apakah betul sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Pertanyaan ini sering kali kita dengar. Nah, kebetulan karena di sini sudah ada guru kita, tentu kita akan bertanya kepada guru kita, Buya Dr. Aldomi Putra MA. Kita akan bertanya kepada beliau, apa sih sebetulnya makna daripada khalwah atau suluk atau bahasa lain dan sebagainya itu? Apa dampaknya, fungsinya, serta bagaimana cara melaluinya? Alhamdulillah, terima kasih Buya sudah hadir kembali. Alhamdulillah guru kita sampai saat ini masih istiqomah. Ya, mohon doanya juga untuk kami semua, khususnya diri saya sendiri, untuk juga supaya bisa istiqomah dalam pengabdian, khususnya pengabdian keilmuan ini. Amin ya rabbal alamin. Buya sehat Buya ya? Alhamdulillah. Gimana Sadayat? Sudah selesai ujian tesisnya? Ujian tertutup sudah Buya, tinggal sidang terbuka. Berarti sudah MAG ya? Sebetulnya sudah agak ngiri sedap kalau pakai gelar itu ya. Sudah MAG. Ya. Mudah-mudahan di sidang terbuka nanti ini Buya. Amin. Alhamdulillah ini juga tak lepas dari bimbingan Buya juga sebetulnya. Jadi kita mau ngapain Sadayat? Nah, itu Buya ini. Jadi gini Buya, ada pertanyaan yang masuk ke kita kan. Sebetulnya suluk itu apa sih gitu? Khalwat itu apa? Fungsinya apa? Nah, apakah ada dalilnya? Ya, terus apakah Rasulullah pernah melakukan itu? Terus efeknya nanti apa? Nah, itu pertanyaan dasar sebetulnya. Cuman dengan perbincangan diskusi kita mungkin yang sesantai mungkin kali ini Buya ya. Insyaallah mudah akan dijawab oleh guru kita sahabat insyaallah. Gitu Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'in muslimin. Allahumma salli ala al-Fatih miftahil hujub al-kusyuf wa syuhud wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalwat, kalau kita bicarakan ada padanan kata lain. Padanan kata ada lain. Ada khalwat, ada uzlah, dan ada juga disebut dengan tahannus. Oh, tahannus. Masih ingat ya? Jadi khalwah ini kalau kita perhatikan itu disebutkan akhassu minal uzlah, lebih khusus dia dari uzlah. Kalau uzlah kan
menjauh dari keramaian gitu ya. Kalau khalwah itu menyendiri dia, infirad. Jadi uzlah bukan tidak selalu berarti khalwat, dan khalwat pasti uzlah gitu ya. Boleh kalau Ustadz Dayan mau mengkalamkan seperti itu. Tapi kalau kita akan mencoba mengalamkan dan mencoba membedakan antara kedua istilah ini, maka yang lebih khusus itu uzlah. Lalu ada lagi bab lain namanya i'tikaf. Iya. Jadi ada uzlah, ada i'tikaf, ada khalwah, ada tahannus. Nah, sebetulnya ini kalau saya melihat adalah penggunaan bahasa saja. Tahannus ini dulu digunakan oleh Sayyidina Muhammad SAW ketika dia melakukan tahannus di Gua Hira. Jadi setiap Ramadan datang, Sayyidina Nabi SAW itu selalu bertahannus di Gua Hira. Maka di sini dapat kita memahami bahwa tahannus ada dan tambah satu lagi, suluk itu kan orang berkhalwat juga, yang tadi Ustaz sudah sebut itu. Artinya dasarnya ada semua, bahwa pekerjaan itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu apalagi misalnya, bahwa ketika kita membicarakan bab khalwat atau infirad itu, maka di situ ada beberapa hal yang jadi perhatian. Dikatakan bahwa melakukan khalwat, atau dalam bahasa lain disebut juga bentuk lain dari khalwat itu disebut dengan i'tikaf. Tapi i'tikaf itu lakukan di mana? Dilakukan biasanya Ramadan ya, dilakukan di masjid gitu kan. Tetapi khalwat ini dilakukan tidak di masjid. Khalwat ini dilakukan di tempat ya jauh dari orang ya, atau dalam bahasa lain disebut dengan zawiyah. Kalau orang sekarang, kalau di Sumatera sana itu orang nyebutnya di surau suluk ya. Dia berkhalwat ya. Dia punya khalwat sendiri-sendiri. Itu yang kita sebut dengan kelambu. Kelambu itu masing-masing punya satu ya. Dan tidak boleh ada yang ganggu ke dalam itu. Dan tak boleh juga saling tegur sapa yang kiri kanan. Nah, ini menarik nih ya. Nggak boleh masuk, nggak boleh tegur sapa. Sedemikian ketatnya kan kita. Maksudnya Iya, tujuan apa kita mau ngapain gitu. Ya. Itu harus dipahami. Jadi mau ngapain itu nanti kita jawab. Nanti setelah ini kita akan jawab mau ngapain sih kok sampai sebegitunya. Ya. Kenapa kenapa enggak boleh tegur sapa dengan yang lain? Iya. Kan kita sesama umat muslim. Lalu kenapa tak boleh saling mengingatkan juga? Ya kan? Nah, ini nanti akan kita jawab itu. Tapi kita mau lihat ini dulu. Jadi bab khalwat ini yang sedang kita bicarakan ini itu sebetulnya tidak ada batasan. Dia mau khalwat berapapun. Yang istilah yang populer di dunia tasawuf itu berapa aja macam khalwat? Nah, ini pemaknaan secara umum dulu. Mau berapapun khalwatnya, bilangan harinya tidak menjadi patokan. Oh, enggak menjadi patokan. Namun demikian, yang masyhur itu apa? Khalwat itu 40 hari. Nah, 40 hari ini merujuk kepada siapa? Dulu Sayyidina Musa khalwatnya 40 hari. Di Bukit Sinai. Nih, di Bukit Sinai itu. Nah, akan tetapi wal qasdu fil haqiqah salasun. Tapi pada kesejatiannya khalwat itu 30 hari. 30 hari. Nah, 30 hari. Kenapa 30 hari? 30 hari itu merujuk kepada Sayyidina Nabi SAW yang beliau setiap Ramadan itu berkhalwat. Ya. Setiap Ramadan dia khalwat 30 hari. Khalwat 30 hari. Berapa lama, berapa tahun itu dilakukan oleh Nabi? Selalu dilakukan sebelum beliau dideklar menjadi Rasul ya, sebelum risalah turun. Itu pekerjaan Nabi begitu. Itu tempatnya di Gua Hira, dan tempat Gua Hira itu semua orang paham. Itu adalah tempat
khalwatnya Nabi. Atau di bahasa lain disebut itu tempat tahannusnya Sayyidina Muhammad Tempat suluknya sallallahu alaihi Rasulullah. wasallam. Yang bahasa sekarang tempat suluknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 1 bulan penuh. Tidak lebih, tidak kurang gitu. Kadangkala ada yang nambah, kadangkala ada yang ngurangin. Tapi ini ya, sebelum kita lanjutkan ini lebih mendalam ya. Tentu ada misi sebetulnya yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa sebelum penerimaan wahyu itu beliau melakukan suluk dulu gitu, melakukan tahannus dulu di Gua Hira sekian tahun, sekian hari ya, gitu ya. Oke. Yang pertama yang harus kita perhatikan itu apa sih tujuannya ya? Ya lebih Khalwat tuh ngapain? Dikatakan Syekh Abdul Qadir Isa itu mengatakan begini. Wal qasdu biha tathhirul qalbi min adnasil malabisah. Tujuan dari khalwat itu untuk membersihkan kolbu dari semua kekotoran-kotoran yang terpakaikan dalam kolbu ini, yang ada dalam diri ini. Itu tujuan itu untuk membersihkan itu. Lalu apa lagi? Wa ifrad al-qalb li dzikri wahid. Gunanya untuk apa? Untuk agar kolbu ini bisa menyebut nama Allah dalam kesendiriannya. Jadi nyebut nama Allah dalam kesendirian. Itu secara hakikat itu begitu. Kita nyebut nama Allah dalam kesendirian. Nah, dalam kesendirian itu yang dituju dalam bab khalwah itu adalah kolbu itu dengan mudah menyebut nama Allah. Tapi kebanyakan orang sebagian gimana? Dalam kesendirian dia bikin maksiat juga. Nah sekarang diajarkan dalam kesendirian itu menyebut nama Allah. Atau bahasa modernnya bisa nggak kita pakai bahasa latihan riyadhah atau training ya? Training kalbu gitu. Iya, kalau mau kita sebut itu namanya ya riyadhah atau training kolbu, benar kalamnya begitu. Nah, tadi kan kita nyebutkan tujuannya. Endingnya apa? Endingnya kolbunya menjadi sofi. Maka Sayyidina Muhammad itu disebut dengan apa? Sofiyullah. Jadi ke Sofi. situ tujuannya ya. Jadi ya itu dia. Lalu apalagi nih kalau kita bicara bab khalwat ini? Yang harus diperhatikan apa? Inqita' anil bashari li fatratin mahdudah. Itu meninggalkan semua aktivitas basyariah. Tuh, meninggalkan semua aktivitas basyariah. Coba apa saja aktivitas basyariah? Ya kerja, sebutlah semuanya sehari-hari. Semuanya itu ditinggalkan itu dalam waktu tertentu. Termasuk mengurangi makan dan minum. Iya. Semua Apa ditinggalkan. Tidak, bahasa orang mungkin yang mohon maaf ya yang belum memahami sepenuhnya. Kadang-kadang diartikan itu kok orang Solo mau menyiksa diri gitu. Masa makan sekian dikunci gitu kan. Harus mengurung diri begini. Kan menyiksa diri. Nah, ibadah kan nggak begitu-begitu amat katanya kan. Oke, baik. Nah, itu bagus itu. Nah, kemudian kembali kita dengan kalam yang tadi itu. Hanya dalam waktu tertentu. Oke. Lalu apa lagi? Meninggalkan urusan duniawiyah limuddatin yasirah. Semua aktivitas duniawi tinggalkan dulu. Apa aktivitas duniawi? Sebut sajalah tadi sebut dengan makan. Makan. Pertanyaannya, orang Solo tuh makan atau tidak? Setahu saya makan juga. Makan. Kan Ustaz Daud pernah Solo kan? Makan kan? Cuman makannya dikurangi. Ya kan? Kalau biasanya Ustaz Daud makan 3 piring, dikasih makan 1 piring. Ya kan? Artinya kan makan juga Ustaz. Emang agak berat ya. Biasanya makan ini gitu kan. Iya. Ayam sekarang dikurangi. Ini cara. Iya. Jadi harus dipahami. Metodologinya begitu ya. Iya. Sebetulnya orang tidak perlu protes dengan kenapa di dalam khalwat itu atau dalam suluk itu orang tidak boleh makan daging dan sebagainya. Ya sebut sajalah apa training yang pernah diikutin. Dia punya aturan nggak? Pasti ya. Pasti punya aturan. Kalau ente nggak mau ikut aturan trainingnya, nggak usah ikut training. Kira-kira begitu ya.
Itu kalam sederhananya begitu tuh. Kalau enggak diawasi sama mentor, kalau enggak kena hukum gitu kan kalau melanggar. Iya, semuanya kan latihan. Iya. Dalam program latihan itu ikutin aturan yang ada. Ikutin aturan. Nah, jadi sebetulnya orang nggak paham aja itu yang protes-protes. Dalam bab training itu begitu. Ya termasuk, mohon maaf nih Bia ya, termasuk kayak makan daging tadi itu. Kalau daging itu kan bisa dikatakan kan panas sebetulnya buat nafsu gitu Bia ya. Dia semakin sering makan daging, semakin apa namanya kalau bahasanya. Ya saya kadang ngerasakan itu Bia. Kalau udah makan daging sekian ini, kayak darah panas gitu, kayak mau benci sama orang, mau bertarung aja, mau berantem gitu. Nah, maka sadaya nggak boleh makan daging lagi. Ya. Gak gitu juga kan Bia. Jadi begini, karena atau makan sudah lebih. disinggung soal itu. Jadi makan itu ada efek. Semuanya yang dibatasi dalam bab kholwat ini, terutama nih, misalnya di suluk di Ramadan itu bagi Thariqah Naqsabandiyah, kenapa dikurangin? Karena kerjanya duduk. Duduk menyebut nama Allah di situ. Dia berkholwat di situ. Supaya duduk itu bisa tahan lama. Yeah. Dan supaya tidak ngantuk. Maka salah satu metodologinya itu adalah tidak makan daging. Kalau makan daging, itu duduk itu nggak bisa lama. Nggak bisa lama. Yeah. Dan membuat badan cepat panas juga. Lalu dia harus pahami juga, makannya ya apa yang disediakan. Sebetulnya banyak hal kalau kita bicara bab makanan itu ya. Sebetulnya beruntung orang-orang yang suluk, yang dimentorin itu. Makannya disediain. Harus pahami, makanannya dimasak itu, syarat yang masaknya mesti wudhu terus itu. Gak boleh sembarangan. Gak boleh sembarangan. Yang masak nasi juga begitu. Wudhunya mesti continue. Tidak boleh batal wudhu itu. Itu satu hal. Jadi di bab makanan itu sebetulnya banyak manfaatnya dan itu membantu kepada kesehatan tubuh. Tanya aja teman-teman yang dulu pernah ikut suluk yang banyak penyakit darah tinggi macam-macam, ternyata komentarnya setelah suluk itu badannya segar dan sebagaimana. Itu di bab itu. Karena mengatur lambung juga sekaligus itu biar. Oh iya, itu bahagian dari ini. Jadi jika perut kenyang, itu akan memunculkan sifat malas juga. Iya betul. Ya kan? Saya jadi ingat hadis ini ya, tapi nggak tahu apakah sahih atau tidak. Salatu hisalin turisul qaswa fil qalbi, hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur raha. 3 hal yang dapat membuat hati itu menjadi keras, malas atau segala macam. Pertama, banyak tidur. Kedua, banyak makan. 3, banyak santai-santai, banyak seneng-seneng. Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau kita masuk di bab khalwat, secara nafsiyah, pasti nafsiyah itu tersiksa. Yang tadi secara bahasa nafsiyah, gitu. Jadi memang nafsiyah ini memang jangan dikasih ruang dia. Jadi supaya kolbu itu bisa aktif dia, jangan kasih ruang nafsiyah. Jika nafsiyah dikasih ruang, maka dia nggak mau berzikir. Maka tujuannya apa? Supaya kolbu itu plong dia untuk menyebut nama Allah. Coba perhatikan orang yang perutnya tidak banyak isinya, itu akan nikmat sekali menyebut nama Allah. Maka dikalamkan itu dalam bab ini sedikit makan, sedikit tidur, ya. Jadi jangan dibalik sadaya, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur gitu ya. Nah itu yang harus dipahami di situ. Nah kemudian apa lagi? Menistirahatkan pikiran dari kesibukan duniawi. Coba perhatikan itu. Mengistirahatkan. Semua aktivitas duniawi stop dulu. Oke? Selama suluk. Selama program itu. Nah kemudian istirahatkan pikiran. Pikiran ini kan pikirannya macam-macam ini. Besok mau makan apa ya? Lebaran nanti baju lebarannya seperti apa ya? Jadi tidak sibuk memikirkan begitu. Diistirahatkan dulu pikiran dari semua kesibukan duniawi. Nah, jadi putus, stop semua. Kemudian apa lagi? Nah, mulai dari situ menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan qalbu hadir dan khusyuk kepadanya. Karena namanya riyadhah, namanya latihan di situ, maka situ kan ada tahapan-tahapan.
Ya, bagi orang kan ngapain jauh-jauh zikir, ngapain mesti khalwat. Iya, Ya, iya. masalahnya kan kolbu ini belum bisa aktif seperti orang hidupin mobil pakai starter doang kan. Kalau pakai starter doang mah bisa hidup. Disebutkan nama Allah langsung jalan mesinnya. Nah, kan latihan kita itu. Nah, mengistirahatkan pikiran, menyebut nama Allah dalam kolbu, lalu memikirkan ayat-ayat Allah siang dan malam. Dan satu hal yang penting-penting dalam bab ini adalah mesti ada irsyad, mesti ada bimbingan dari Syekh Arif Billah. Harus ada bimbingan dari seorang syekh. Yang syekh itu arif dia kepada Allah, tahu dia jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengajarkan apabila salik ini bodoh, jahil. Dan dia yang mengingatkan si murid, si salik jika dia lalai. Dia yang ngajarin. Jadi irsyad, mursyid itu membimbing. Jadi itulah kenapa orang-orang yang suluk misalnya berkhalwat di surau-surau suluk itu lalu diingatkan oleh para mentornya. Karena kerjanya cuma satu saja. Kerjanya zikir, 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 dan zikir. Jadi tidak ada kerjaan lain lagi. Tujuannya apa? Agar kolbu menyebut nama Allah. Jadi tidak sembarangan kalamnya begitu. Ya semuanya itu ada manfaatnya semuanya. Yang tujuannya adalah bahasa sederhananya bersunyi-sunyi diri gitu ya. Kalau kita perhatikan Ustaz Dayat, itu di KBBI itu khalwat itu artinya apa sih? Saya belum buka. Coba lihat, ya. Lihat di KBBI khalwat artinya apa? Khalwat. KBBI. Pengasingan diri atau untuk menenangkan pikiran, mencari ketenangan batin dan sebagainya. Ada makna khalwat yang agak sensitif. Apa tuh ya? Coba saya berkhalwat satu. Oh, ada satu lagi. Berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi atau tersembunyi. Ini maknanya agak kontradiktif ini ya, kalau di KBBI ya. Nah, makanya itu. Jadi yang kita maksud di sini khalwat. Kalau boleh gunakan kata itu, tapi kita hilangkan laki-laki dan perempuannya. Hilangkan laki-laki dan perempuan. Hilangkan laki-laki dan perempuannya. Maka yang ada adalah aku dan dia. Oh, Masya Allah. Maka tidak ada lagi khalwat itu hanyalah urusan aku dan dia dan aku. Dianya adalah sang khalik. Dianya adalah sang kekasih. Maka disitulah para salik sejatinya melakukan al-unsiyah, keintiman dengan sang Rabb. Jika di dalam khalwat itu tidak terjadi al-unsiyah atau keintiman dengan Rabb, sejatinya khalwat yang belum mendapatkan buah. Jadi di situ dia tidak ada kalam lain yang lain, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang ini. Itu adalah kesendiriannya dengan sang kekasihnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak hal, dan satu hal juga itu adalah metodologi atau cara supaya kolbu ini bisa intim dia dengan Allah, supaya dapat lagi kita dengan at-taqarrub wal unsiyah fillah itu, mendekatkan diri dan memiliki hubungan intim dengan Allah. Yang kita bangunkan lagi itu yang kita dekatkan lagi. Lalu kenapa ada mentoring? Kenapa ada mursyid, ada khalifah? Karena banyak juga yang ganggu. Orang yang sedang asik dengan sang kekasih, kadang-kala ada juga yang ganggu. Yang ganggu itu setan itu. Iya. Nah, itulah peran mursyid itu sebetulnya ketika dalam bab suluk. Ya. Nah, tapi kan ini yang kadang-kala orang tidak paham. Ngapain dalam khalwat? Karena dalam khalwatnya dia tidur. Dalam khalwatnya dia tidak beramal. Ya kan? Ya namanya belajar, itulah tugas para mentor mengingatkan. Sebagaimana training juga ada yang lulus, oh ada yang iya. enggak. Ya. Jadi begitu. Ngikutin jalannya. Tujuannya itu supaya kalbu ingat lagi. Jadi semua nggak ada mikir-mikir yang lain, nggak ada lagi. Tapi kalau dipikir-pikir biasanya orang yang
yang tidak sepakat dengan itu, saya kira egois juga, karena kita kan 24 jam aktivitas yang malam, 24 jam. Bisa dikatakan mungkin jarang kita yang benar-benar fokus untuk ibadah kepada Allah itu. Nah, sekarang kita betul-betul kalau bisa dikatakan dipaksa jatuhnya, dipaksa untuk mendekatkan diri, berhubungan intim dengan Allah, kan itu kan luar biasa sebetulnya. Kenapa harus dicerca begitu oleh sebagian orang yang dalam tanda kutip tidak paham. Kalau bahasa, ya kalau bisa dipakai bahasa ini bahasa yang agak vulgarnya tadi ya, kira-kira suluk itu bisa dikatakan malan berbulan madu dah kira dengan Allah ya. Oh, keren juga nih bahasa Sadaya. Iya ya. Kayaknya ini agak sebentar vulgar lagi gimana menikah nih Sadaya nih. Oke, kembali ke sini. Jadi khalwat itu tadi diingatkan, dibimbing oleh mursyid, diajarkan apa yang dia tidak tahu, diingatkan apa yang dia bikin lalai, ya. Lalu dijelaskan kepada dia apa yang kurang, lalu dibantu ini murid untuk menolakkan was-wasnya, untuk membuang obsesi dirinya. Jadi itu gunanya mursyid. Kadang orang dalam berkhalwat itu obsesinya besar. Obsesi untuk jadi mursyid. Jadi itu untuk menjadi khalwat. Itu nggak boleh juga sebetulnya, Bu. Enggak. Kan tujuannya apa? Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Bukan untuk jadi mursyid. Kalau itu kan zikirnya mursyid aja tuh. Jadi atau karena ingin menikahi perempuan, maka zikirnya perempuan juga. Kan kacau itu. Jadi obsesi itu perlu dihilangkan. Tujuan kita cuma satu aja, Allah. Ini juga kadang-kadang yang mungkin membuat ketergelinciran orang-orang yang habis suluk itu, mungkin dalam tanda kutip ya Bu ya. Habis, bukan malah lebih baik setelah suluk, malah lebih ini gitu loh. Ada yang bilang misalnya gila segala macam. Itu suluknya jangan disalahkan. Jangan apalagi menyalahkan zawiyah. Nggak boleh begitu. Kan kita harus pahami, kalau di kita itu kan ada screeningnya dulu. Jadi nggak sembarangan orang yang ikut. Makanya kalau dulu pernah kita bicarakan, untuk ikut khalwat, untuk ikut zikir itu, untuk ikut suluk itu, pertama apa? Atas izin guru atau guru yang nyuruh. Malah dalam bahasa sekarangnya, rekomendasinya mesti dari guru. Bukan karena ambisi ya. Enggak. Rekomendasinya guru yang nyuruh ente suluk ya. Satu. Kemudian setelah itu jika dia sudah beristri atau bersuami minta izin. Minta izin dulu. Kalau belum izinnya ke bapak orang tuanya. Itu metodologinya. Tujuannya untuk apa? Supaya memang benar-benar nggak pikirannya kan nggak kemana-mana. Dan satu hal harus pahami, suluk itu bukanlah untuk cari kesaktian. Wah, ini banyak yang saya sedengar ya banyak juga yang banyak berniat seperti itu. Apain suluk katanya? Mau nambah kesaktian itu. Nggak benar itu. Nggak benar yang begituan itu. Jadi tirakat. Orang kan banyak salah paham ketika dia sudah mulai uzlah, mulai tirakat, mulai khalwat, mulai suluk, ya ujungnya kesaktian. Enggak. Ya, tujuannya enggak itu. Tujuannya satu, Allah. Jadi itu harus dipahami. Lalu caranya gimana? Metodologinya ya. Kalau Imam Ghazali itu menyebutkan ada cara berkhalwat, ada tingkatannya, ada makomnya juga. Kata Imam Ghazali itu, murid itu mesti ada di satu zawiyah. Dia menyendiri di satu zawiyah, yang di zawiyah itu ada syekhnya. Ada yang membimbingnya. Lalu aktivitas yang tadi sudah disebut di awal, pertanyaannya kalau dia sudah menyendiri, lalu sudah berada di bimbingan seorang syekh, lalu bagaimana persiapan makan dan sebagainya, ya itu sudah disiapkan semua yang tadi kita sebut. Ada khalifahnya, ada yang tukang masaknya, nyiapin itu semua. Sudah disiapin itu semua. Kemudian harus pahami, dan makanan yang dikasih kepada si salik yang sedang berkhalwat ini adalah makanan yang halal. Artinya apa? Kenapa dimunculkan makanan yang halal di situ? Artinya tidak diperdebatkan lagi ini makanannya halal atau tidak gitu.
Jadi nggak berdebat lagi soal itu. Sudah pasti makanan itu halal. Ini salah satu rahasia. Kenapa kadangkala orang di surau itu makannya lahap sekali gitu. Walaupun dengan nasi yang sedikit ya. Oh iya. Dengan lauk seadanya gitu ya. Maka di situ dikatakan fa in asad-din al-qut bil halal. Jadi pada dasarnya agama itu diawali dah dengan makanan yang halal. Jadi disitulah menjaga makanan yang halal. Kalau makanan yang halal sudah dikasih, maka tentu berikutnya, kalau di dalam khalwat yang tadi kita sebutkan, ngapain saja orang di khalwat itu, disitulah seorang syekh mentalkinkan zikir minal azkar. Yulaqanahu dzikran minal azkar. Nanti diberikan, kalau dalam bahasa kitanya diberikan kurikulum. Ini loh kurikulumnya. Jadi ada kurikulumnya selama berkhalwat juga. itu ada kurikulumnya. Nah, kurikulum itu ditalkinkan dulu, disebutkan dulu. Ustadz 10 hari pertama zikirnya Allah di kalbu. Nah, gitu. Jadi itu. Hari kedua beda lagi. Beda lagi. Maka Jadi kalau Imam Ghazali itu menyebutkan zikirnya ada Allah, subhanallah gitu ya. Jadi pokoknya zikir itu dilakukan berulang-ulang sampai dia merasa ada asarnya di kolbu. Ya, jadi itu latihannya di situ nyebut Allah. Coba perhatikan. Allah. Lalu kalau kita keluarkan kurikulumnya, satu kurikulumnya misalnya nyebut Allah itu 70.000 kali. Muncullah pertanyaan yang tadi, gimana cara ngitungnya? Nah, makanya tadi kita katakan di awal, semua yang berhubungan dengan duniawi tinggalkan dulu. Oke? Maka fokus kita hanya satu, nyebut nama Allah. Jadi bahkan makan dengan pun, hitungan, iya, bahkan makan pun tidak perlu kita yang masak, disiapin, tinggal nyebut nama Allah aja. Maka itulah bagaimana kesungguhan kita dilihat di situ. Tujuannya apa? Tujuannya agar lisan itu mudah menyebut nama Allah. Kemudian kalbu itu nikmat dia menyebut nama Allah itu. Artinya kan coba perhatikan, dari pagi sampai pagi lagi. Besok ulang lagi. Itu isinya zikir, menyebut nama Allah aja semuanya. Jadi nggak ada cerita yang lain. Makanya nggak ada smartphone, ya kan? Kemudian masing-masing pakai khirqah. Itu tujuannya adalah untuk melatih kalbu dulu. Dilatih dulu kalbu. Tujuannya itu adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah yang disebut dengan muraqabah itu, yang ujungnya adalah menghapus apa saja yang ada dalam kalbu. Kalbu ini kan sering kita kalamkan. Di kalbu ini ada setan, ada dunia, ada hawa, ada nafsu. Nah, dunia, hawa, nafsu itulah yang mesti dihapus dalam kalbu. Itulah yang mesti dihilangkan dalam kalbu itu. Semua bentuk-bentuk yang ada dalam kalbu itu mesti dihapus. Maka yang tinggal di dalam kalbu itu hanya asma Allah di situ dan hadir bersamanya. Itu yang mesti ada dalam kalbu itu. Kemudian kalbu itu disibukkan dia dengan menyebut nama Allah. Dia nggak sibuk lagi dengan yang lain. Kalau sekarang kan kadang-kala kalbu kita ini sibuk dengan yang lain juga kan? Campur-campur ya. Campur aduk dia. Campur aduk. Menarik tuh ya. Suluk, khalwat, uzlah, segala macam. Apalagi ada dia mengatakan tadi ada contoh, sudah ada contohnya dari Rasulullah. Cuman yang jadi pikiran saya, wahyu itu kan sesuatu yang suci ya. Berarti menerima wahyu pun wadahnya pun harus suci. Rasulullah itu kan artinya wadah yang suci itu sendiri. Sebetulnya kan beliau tidak perlu melakukan itu sebetulnya kan ya Rasulullah SAW. Tapi kan beliau sedang mengajarkan kita bahwa untuk menerima sesuatu limpahan yang suci dari Allah, maka wadahnya pun harus suci. Bagaimanapun kan kita akan menerima limpahan-limpahan nur ma'rifatullah dari Allah, sedangkan kalbu ini tidak kotor kan gitu ya. Ya. Begitulah caranya Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Dia sudah pasti suci. Dia sudah ngerti. Tapi di situ harus dipahami juga secara basariah ada riyadhah juga. Secara basariah ada metodologi yang harus diikuti. Yang ingin disampaikan itu begini loh, cara membersihkan kalbu.
menyendiri dari keramaian itu untuk melakukan hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia saja yang ada bersama kita, tidak boleh yang lain. Nah, disitulah harus dipahami ketika anugerah-anugerah yang akan Allah berikan itu, anugerah itu tidak akan diberikan kecuali kepada kalbu yang suci. Nah, ini makanya dari tadi kita katakan bahwa tidak ada obsesi lain. Obsesinya hanya satu, hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala atau hanya ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena godaan di perjalanan itu banyak sekali, setannya banyak juga. Setannya keren-keren juga. Dia sangat mudah sekali menggoda orang itu. Jangankan si salik, mursid digodain sama dia. Mursid pun dikelabui oleh dia. Maka inilah hal penting. Posisi seorang mentor, seorang mursyid, seorang khalifah itu gunanya untuk membantu si salik yang tadi berkholwat untuk menghilangkan was-was. Jadi was-was itu kan kadang jelas. Was-was setan itu kan jelas itu. Pasti itu. Dan was-was setan itu mesti diputus. Khatir-khatir setan itu mesti dihapus. Jadi semakin kuat khalwat suluk itu, khatir itu semakin kuat juga, ya? Oh iya. Was-was itu. Jelas lah. Disitulah ranah setan di situ. Itu yang harus kita perhatikan. Putus tuh was-was tuh. Putus. Karena setan itu, karena tugasnya kan memang menggoda. Maka kalau digoda setan itu baca fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Nah, ini setan itu karena kalau kita bicara bab zikir ini, bab riyadhah, setan itu riyadhahnya jauh lebih lama daripada kita. 1000 tahun langit pertama, 1000 tahun langit. Iya, itu kita sebutkan Azazil itu, yang iblis itu. Makanya dia ngerti sekali caranya itu. Ngerti sekali dia. Maka disitulah perlu ada mentor. Maka disitulah kenapa kita selalu bersama dengan Sayyidina Muhammad SAW untuk mengingatkan itu. Nah, lalu apa lagi? Untuk menghilangkan keraguan. Tadi was-was setan. Nah, sekarang muncul ragu. Kadang ragu juga, banyak orang yang ragu, ngapain ini gitu. Muncul keraguan. Maka mestilah untuk menghilangkan keraguan itu, disitulah fungsinya syekh yang tadi kita sebut. Apa yang didapat di dalam kolbunya. Jadi kan kadang-kala ketika kolbu sudah mulai bening, sudah mulai bersih itu portal-portal itu terbuka, Ustaz ya. Jadi kita khawatir jangan salah masuk. Jangan salah masuk portal. Ini kalamnya kalam siapa itu juga mesti diperhatikan di situ. Dan di situlah pentingnya mursyid, khalifah, mentor tadi itu ya. Itu yang harus. Jadi kalau ada yang mengatakan juga ya khalwat itu bid'ah, katanya enggak, tidak. Khalwat itu tidak bid'ah. Khalwat itu ada, Nabi pernah mengerjakan dulu. Tapi ini ya, saya pernah dengar juga bahwa ada ada beberapa thariqah tidak mewajibkan suluk sebagaimana misalnya biasa sebutkan di Naqsyabandi, contoh tadi suluk 3 hari, 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari. Ada beberapa thariqah yang tidak mengurung diri seperti itu. Apakah khalwat itu juga banyak macamnya, ya? Baik. Ini mungkin bagian saja, mungkin nanti kita akan sambung lagi. Poin penting juga, khalwat itu tadi di awal sudah kita sebut. Waktunya itu sudah ditentukan berapa. Tapi jika merujuk kepada Nabi Musa, merujuk kepada Nabi Muhammad, jelas angkanya berapa. Kemudian i'tikaf jelas juga 10 hari terakhir gitu ya. Nah, kemudian apakah khalwat itu mesti di dalam mengurung diri? Bagi orang Naqsyabandi iya. Bagi Naqsyabandi iya. Tapi bagi thariqah lain beda lagi. Kalau dalam bab Satariyah misalnya, dia berkhalwat dalam keramaian. Berkhalwat dalam keramaian. Itu maksudnya kemana, Bil? Panjang lagi ceritanya. Jadi itu poin penting. Kita harus pahami bahwa khalwat itu tujuannya adalah supaya kalbu ini bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala,
dan meninggalkan sementara kehidupan dunia dalam rangka mendidik kolbu, yang kolbu sudah lalai dan ghaflah kepada Allah, lalu mulai lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin sederhana. Mungkin ini pembahasan ada beberapa episode ya, tapi untuk saat ini kita cukupkan dulu Ustadz Dayat. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Buya. Ya, tidak terasa sahabat, waktu kita sudah sudah habis ya. Tapi sebelum kami tutup, ini sekedar kami menginformasikan bahwa sekarang Ribat Nurani Hasyimiyah sedang dalam proses pembangunan surau Ribat di Buaran. Insyaallah ini akan menjadi pusat surau Ribat nanti ke depannya. Di samping juga ada titik-titik Ribat di titik-titik yang lain. Jangan lupa juga untuk kami informasikan bahwa ada beberapa buku karya guru-guru kita, di antaranya yang sedang promo saat ini. Ada buku Teologi Sufi Nusantara dan kemudian buku Mutiara Hikmah Ibn Athaillah. Silahkan teman-teman, silahkan hubungi di medsos Ribat Nuraniyah. Di situ ada kontaknya dan segala macam lainnya, ada adminnya. Jangan lupa sediakan kopi. Mudah-mudahan kopinya sudah habis. Ini izin minum dulu ya. Itulah sekilas diskusi kita pada kali ini, sahabat. Intinya yang disampaikan kita sekedar ingin kembali apa katakan Buya tadi, bahwa suluk itu khalwat penting untuk mendidik, mentraining kalbu untuk bagaimana kemudian bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mungkin sahabat ada yang mempertanyakan kenapa harus begitu. Coba kita bandingkan misalnya betapa banyak orang yang hari ini ikut training ilmu politik misalnya, ilmu ekonomi, ilmu sosial, training kepemimpinan, motivasi. Mereka rela mengeluarkan banyak dana untuk itu. Hanya demi mendapatkan ilmu untuk menjadi yang dia inginkan dalam training itu. Bagaimana dengan suluk yang tidak punya, ya dalam artian tidak memungut apapun. Walaupun harus dikurung beberapa hari demi semata-mata kebaikan menuju jalan Allah SWT, kenapa kita harus berat di situ? Nah, ini menjadi suatu hal yang perlu kita renungkan kembali. Sekiranya di suluk mendidik nafsiyah itu menjadi suatu hal yang menjadi masalah. Betapa banyak orang hari ini yang mungkin ikut training pada tataran tertentu, misalnya kepemimpinan misalnya. Dia juga rela untuk dididik oleh mentor-mentornya masing-masing, bahkan dihukum dengan segala penderitaan demi untuk kebaikannya juga. Nah, coba kalau kita renungkan begitu, kita tidak akan lagi berpandangan sesuatu yang tidak baik kepada suluk sebagaimana metodologi yang diajarkan dalam Tasawuf Naqsabandi dan thariqah-thariqah lain tentunya. Mungkin demikian sahabat, insyaallah akan kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa terus pantengin channel Ribat Nuraniyah pada program Ngopi, Ngobrol Pintar ala Sufi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.